Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Isel Laila Sari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Embriologi Hewan, serta teman-teman A5 TBR yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Ainiatus Sulfa NIM 22 108 115 akan mempresentasikan materi embriologi hewan dengan judul Mekanisme Neurulasi pada Hewan. Pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama mengenai konsep dasar neurulasi, yang kedua mekanisme neurulasi, yang ketiga tahap-tahap neurulasi, dan materi yang keempat proses neurulasi pada hewan, khususnya pada hewan aves, amfibi, dan juga mamalia. Untuk materi yang pertama, mengenai konsep dasar neurulasi. Kata neurulasi sendiri itu berasal dari kata neuro, yang berarti proses awal pembentukan jaringan saraf pada embrio. Neurulasi juga bisa diartikan sebagai proses pembentukan tabung saraf atau neural tube yang kemudian akan menjadi otak dan juga medula spinalis atau yang kita sebut sebagai sumsum tulang belakang. Pembentukan sistem saraf ini melibatkan perubahan pada sel-sel ektodem yang akan menjadi jaringan saraf. Tabung saraf atau neural tube kemudian terbenam ke dalam dinding tubuh embrio dan mengalami diferensiasi yang nantinya akan menjadi otak serta sumsum tulang belakang. Ini ada gambar milestone perkembangan otak pada manusia. Jadi, perkembangan otak pada manusia itu dimulai sejak minggu kedua kehamilan dan terus berlanjut hingga usia ke-20 tahun. Pada minggu ke-7 kehamilan, proses pembelahan sel ini dimulai di dalam neural tube atau tabung saraf, di mana sel-sel saraf atau neuron itu mulai terbentuk bersama dengan sel glia yang berfungsi untuk mendukung neuron. Mesodem notochord yang terletak di bawah ektodem neural berperan sebagai penginduksi dalam proses neurulasi. Notochord memberikan sinyal yang memicu pembentukan jaringan saraf pada ektodem. Proses neurulasi sendiri itu dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural atau neural fold, dan penutupan lipatan ini membentuk tabung saraf atau neural tube. Ini ada gambar mekanisme neurulasi, gambar pembentukan neural tube atau tabung saraf. Jadi neural plate atau lempeng saraf ini terbentuk sekitar 22 hari setelah kehamilan. Kemudian neural plate atau lempeng saraf mulai melipat atau kayak melengkung ke dalam membentuk neural tube atau tabung saraf yang selanjutnya nantinya akan menjadi otak dan juga tulang belakang, sumsum tulang belakang. Neurulasi dimulai sekitar minggu kedua kehamilan saat embrio tersusun dari 3 lapisan. Pada salah satu area, sel-sel menebal membentuk lempeng saraf atau neural plate. Neural plate kemudian melipat atau kayak melengkung tadi dan akhirnya membentuk neural tube atau tabung saraf. Menutup seperti resleting. Sel-sel dalam neural tube atau tabung saraf kemudian nantinya berkembang menjadi sistem saraf pusat. Sedangkan sel-sel yang luar membentuk sistem saraf otonom. Setelah tabung saraf itu tertutup, 3 vesikel terbentuk dan berkembang menjadi bagian-bagian otak. Pada bagian tengah, neural tube membentuk otak depan, bagian tengah menjadi otak tengah, dan bagian belakang itu membentuk otak belakang. Neurulasi sendiri itu terdiri dari 2 proses. Proses pertama, neurulasi primer, yang kedua, neurulasi sekunder. Pada neurulasi primer, itu membentuk otak dan juga sumsum tulang belakang hingga tingkat sakral bawah. Prosesnya itu dimulai sekitar minggu ketiga setelah pembuahan, ketika alur saraf terbentuk di bawah pengaruh notochord. Untuk yang kedua, neurulasi sekunder itu membentuk bagian bawah sumsum tulang belakang melalui epitelisasi
sel mesoderm. Gangguan pada proses ini bisa menyebabkan cacat pada tabung saraf atau neural tube. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tahap-tahap neuralasi. Berdasarkan perkembangannya, proses neuralasi bisa dibedakan menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pembentukan neural plate atau lempeng saraf. Yang kedua pembentukan neural fold, selanjutnya pembentukan neural groove, dan yang terakhir pembentukan neural tube atau tabung saraf dan neural crest. Gambar ini yaitu pembentukan neural plate atau lempeng saraf. Jadi pembentukan neural plate itu dimulai dengan induksi oleh notochord yang berfungsi sebagai sumbu primitif embrio. Nah, notochord ini menginduksi ektoderm di atasnya untuk mengalami perubahan. Sel-sel ektoderm yang terinduksi kemudian mengalami proliferase, yaitu peningkatan jumlah dan perubahan bentuk, sehingga bentuknya itu menjadi lebih panjang dan juga lebih tebal dibandingkan sel-sel yang ada di sekitarnya. Akibatnya, sel-sel ini berkumpul dan membentuk struktur yang disebut neural plate atau lempeng saraf yang terletak di bagian dorsal embrio, khususnya di daerah kutub animal. Pembentukan lempeng saraf ini merupakan langkah awal dalam pembentukan sistem saraf pusat. Setelah terbentuk neural plate akan mengalami proses yang lebih lanjut seperti pelekukan atau pembengkokan. Nah, proses ini menghasilkan nantinya akan membentuk tabung saraf atau neural tube yang pada akhirnya akan berkembang menjadi otak dan juga sumsum tulang belakang. Tahap selanjutnya yaitu pembentukan neural fold. Tadi kan sudah membentuk neural plate atau lempeng saraf. Ketika neural plate itu sudah terbentuk, proses berikutnya yaitu neural fold atau penebalan pada bagian neural plate. Karena sel-sel ektoderm epidermis tumbuh dan berkembang biak lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel ektoderm neural, lapisan neural plate atau lempeng saraf mengalami tekanan dan mulai melengkung membentuk kayak bengkok, melengkung ke dalam yang disebut invaginasi. Nah, bagian yang melengkung ini disebut sebagai neural fold. Tahap selanjutnya yaitu pembentukan neural groove. Terbentuknya neural fold disebut sebagai pematang neural, yaitu lipatan yang muncul di kedua sisi neural plate secara bersamaan. Ini ya, muncul di kedua sisi. Nah, proses ini diiringi oleh pembentukan neural groove atau pembengkokan tadi. Neural groove sendiri yaitu alur yang merupakan bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Tahap selanjutnya yaitu pembentukan neural tube dan neural crest. Setelah neural fold ini terbentuk, bertemu dan menyatu di bagian tengah, neural tube terbentuk sebagai tabung yang akan berkembang menjadi sistem saraf pusat. Neural crest adalah kelompok sel yang terpisah dari neural tube atau terpisah dari tabung saraf. Ini kan ada di atasnya. Neural crest adalah kelompok sel yang terpisah dari tabung saraf. Saat proses pembentukan tabung saraf, sel-sel ini terletak di tepi neural tube dan memiliki kemampuan untuk berpindah ke berbagai bagian tubuh. Neural crest sendiri berperan penting dalam perkembangan berbagai sistem dan juga organ, sehingga dianggap sebagai sumber sel yang sangat beragam dalam embrio. Untuk materi yang selanjutnya yaitu proses neuralasi pada hewan, khususnya pada hewan aves, amfibi, dan juga mamalia. Untuk yang pertama yaitu proses neuralasi pada hewan aves. Proses neuralasi pada aves itu dimulai dengan pembentukan lempeng neural atau neural plate di permukaan embrio yang terletak di atas lapisan epidermis.
Pada tahap ini, sel-sel ektodem di daerah tengah embrio menebal, membentuk lempeng neural. Kemudian, pelipatan atau folding terjadi ketika MHP atau medial hang point terbentuk di atas notochord. Ini ya, medial hang point-nya terbentuk di atas notochord, sehingga lempeng neural mulai kayak melipat ke arah dalam, atau terjadi pembengkokan membentuk neural groove atau alur neural. Ini membentuk alur neural. Seiring dengan ini, punggung neural atau neural crest di sisi lempeng-lempeng itu mulai terangkat. Neural crest-nya mulai terangkat. Selanjutnya pada tahap konvergensi, tepi-tepi lempeng neural terus bergerak mendekat satu sama lain di sepanjang dorsolateral hang point. Ini ya, mulai mendekat, kayak mau nempel gitu. Dan ini menghasilkan penggabungan kedua sisi antar lempeng neural untuk membentuk tabung saraf atau neural tube. Sel-sel punggung neural kemudian bermigrasi dari daerah ini. Tahap terakhir adalah closure atau penutupan, di mana lipatan neural sepenuhnya sudah menutup, membentuk neural tube yang tertutup di bawah lapisan epidermis. Nah, tabung ini nantinya berkembang menjadi sistem saraf pusat, sedangkan sel punggung neural akan berdiferensiasi menjadi berbagai struktur termasuk ganglia saraf dan beberapa komponen lain dari sistem saraf. Proses neurulasi pada amfibi, ini gambar proses neurulasi pada katak. Neurulasi pada amfibi seperti katak itu terjadi setelah gastrulasi. Proses ini dimulai setelah gastrulasi ketika lapisan ektodem di bagian dorsal embrio membentuk lempeng saraf atau neural plate. Pada katak, lempeng saraf ini memanjang dan perlahan melipat ke dalam, kayak melekuk ke arah dalam membentuk neural groove atau alur neural. Lipatan saraf atau neural fold kemudian mulai bertemu di bagian atas dan menyatu membentuk tabung saraf yang akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel dari tempi lempeng saraf yang disebut sel punca saraf atau neural crest cells bermigrasi ke berbagai bagian tubuh embrio. Pada gambar ini, pada bagian A, embrio di akhir gastrulasi dan awal neurulasi. Pada bagian B, neurulasi, pada tahap ini lempeng neural menggulung dan membentuk tabung berlubang, atau yang kita sebut sebagai neural tube atau tabung saraf. Di bagian tepi tabung ada jaringan yang terpisah, atau neural crest. Jaringan ini akan menghasilkan sel-sel yang berpindah untuk membentuk berbagai struktur seperti tulang dan juga otot di tengkorak, sel-sel pigmen di kulit, sel-sel di kelenjar adrenal, dan ganglia yang ada di sistem saraf tepi. Nah, setelah tabung saraf itu terbentuk, embrio memiliki banyak somit yang mengelilingi notochord. Ini somitnya itu berada di pinggir notochord atau mengelilingi notochord. Yang selanjutnya yaitu proses neurulasi pada mamalia. Ini adalah gambar neurulasi primer dan pembentukan tabung saraf pada embrio pada mamalia. Gambar ini proses neurulasi primer pada mamalia dimulai dengan pembentukan lempeng saraf atau neural plate dari lapisan ektodem yang terletak di atas notochord. Ini kan lempeng sarafnya terletak di atas notochord. Neural plate kemudian melipat ke arah dalam membentuk neural groove atau alur neural. Selama proses konvergensi, kedua sisi lempeng neural terus mendekat membentuk lipatan yang akhirnya menyatu di bagian atas. Nah, bagian atas ini nantinya akan kayak menempel
Pada tahap ini, neural crest mulai terbentuk di sepanjang tepi lipatan neural. Sel-sel ini nantinya akan bermigrasi dan berperan penting dalam pembentukan berbagai struktur, termasuk komponen sistem saraf tepi atau PNS. Setelah lipatan neural itu menyatu, terbentuklah tabung neural. Ini tabung neural atau neural tube yang akan berkembang menjadi sistem saraf pusat. Lapisan ektodem di bagian atas tabung neural akan berkembang menjadi sistem saraf pusat. Lapisan ektodem di bagian atas tabung neural akan menutup dan berkembang nantinya akan menjadi kulit. Nah, pada tahap ini sel-sel krista neural atau neural crest yang telah terbentuk akan berpindah dari puncak lipatan neural dan bermigrasi ke berbagai bagian tubuh. Nantinya akan membentuk struktur seperti ganglia saraf, medula adrenal, dan komponen lain dari sistem saraf tepi. Demikian pemaparan materi mengenai mekanisme neurulasi pada hewan. Apabila ada teman-teman yang belum mengerti dan ingin bertanya, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.